Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya dalam channel Dunsaka, Dunia Sahabat Karet. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada sahabat karet tentang bagaimana cara meminimalkan penyusutan pada bokar. Apakah para sahabat karet maupun petani karet di lapangan pernah mengadakan satu penelitian? Misalnya begini, pertama yang dibuat adalah slab. Yang kedua adalah slab loom. Yang dimaksud dengan slab adalah latex itu dibawa ke rumah, kemudian ada wadahnya dan dicetak. Kemudian bentuknya persegi atau bulat tergantung wadahnya. Itu disebut dengan slab. Kemudian yang kedua adalah loom atau slab loom. Slab loom ini adalah loomnya itu berasal dari cetakan dari tempurung. Jadi itu dikumpul-kumpul semuanya disatukan dan dikasih latex dan menjadi slab. Itu disebut dengan slab loom. Pernahkah Bapak Ibu atau sahabat karet semuanya mengadakan penelitian mana keduanya lebih baik, slab atau slab loom? Slab itu berarti cetakan yang langsung, yang slab loom adalah di dalamnya berisi loom atau cetakan yang dalam mangkok tempurung. Cetakan dalam mangkok tempurung itu semua disatukan menjadi slab loom. Mana lebih efektif? Dan mana yang mengalami penyusutan paling besar? Slab atau slab loom? Nah, menurut pengalaman bahwa kalau slab itu dicetak, misalnya lateksnya dibawa pulang dan diberi wadah dan dicetak. Nah, di dalamnya kandungan airnya masih sangat banyak, makanya penyusutannya sangat tinggi. Dan yang kedua adalah slab loom. Slab loom di dalamnya itu sudah berisi slab semua, kemudian disatukan dengan latex, itu disebut dengan slab loom, dan dikatakan bahwa ini penyusutannya lebih minim. Okay? Jadi sebaiknya, kalau demikian, sebaiknya petani lebih baik membuat slab loom. Tapi ingat, slab loom ini coba dibuat dengan baik. Ya, maksudnya disatukan dengan latex agar semua betul-betul menyatu menjadi satu. Ya, karena banyak sekali para pengumpul ketika slab loomnya itu terburai semua, mereka memasukkannya ke dalam karung. Sebenarnya perusahaan tidak merekomendasikan loom itu dimasukkan ke dalam karung. Kenapa? Karena karung itu, serat karung itu akan menjadi kontaminan utama pada saat karet itu dibawa ke dalam perusahaan atau industri karet. Kenapa? Pada saat karung itu dipotong, maka percikan-percikan dari serbu-serbu akan menempel di karet itu, dan ini kita olah. Dan diolah, kalau cucinya tidak bersih, maka ini akan menjadi kontaminan dan menjadi masalah buat perusahaan karet. Maka lebih baik Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya, loom itu betul-betul disatukan dalam satu yang betul-betul utuh dan tidak mudah lepas, sehingga itu bisa berdiri sendiri tanpa harus ada wadah seperti karung dan sebagainya yang bisa menambah kontaminan di pabrik. Nah, dengan loom slab ini atau slab loom ini, ternyata susunya itu sangat minim sekali. Jadi lebih baik para petani ini membuat karet atau bokarnya dalam bentuk slab loom atau loom slab, dan sebaiknya tidak membuat yang berbentuk slab, karena saya melihat dan para kepala pembelian saya selalu merekomendasikan kepada sahabat karet dan petani karet yang datang agar membuat dalam bentuk slab loom, bukan dalam bentuk slab atau cetakan langsung, agar para petani itu bisa terhindar dari kerugian karena susunya yang cukup besar. Mungkin ditimbang di lokasi beratnya 10 kilo, mungkin sampai di tempat jadi 6 atau 7 kilo. Kalau misalnya bentuk loom, misalnya di lokasi 10 kilo sampai di sini mungkin sekitar 8 kilo, jadi susunya mungkin lebih sedikit. Jadi ke depan para petani boleh meriset, ya, menguji mana yang lebih menguntungkan. Kalau ternyata slab loom lebih menguntungkan, sebaiknya memproduksi slab loom daripada memproduksi slab. Demikian informasi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengujian dari para petani mana yang lebih menguntungkan. Yang paling penting adalah karetnya bersih, kering, dan tidak mengalami susut yang terlalu besar. Terima kasih, salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.